Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Alia dengan NIM 100138382328182. Saya dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang pengukuran RULA pada kerja khusus di sektor informal. Pekerjaan di sektor informal telah menjadi sumber penghidupan bagi banyak kalangan, termasuk para ibu-ibu penjual sayur. Di pasar tradisional, ibu-ibu penjual sayur memainkan peran penting dalam distribusi bahan pangan kepada masyarakat. Namun, di balik aktivitas ini, mereka sering menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal postur kerja yang kurang ergonomis, aktivitas seperti mengangkat beban berat, duduk atau berdiri dalam waktu lama, seperti posisi tubuh yang tidak nyaman saat berinteraksi dengan pembeli dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal atau cedera pada otot dan tulang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan kualitas hidup. Metode Rapid Upper Limb Assessment atau RULA adalah salah satu metode penelitian yang efektif untuk mengidentifikasi risiko cedera muskuloskeletal berdasarkan analisis postur tubuh selama bekerja. RULA dirancang untuk menganalisis postur tubuh bagian atas, gaya, dan frekuensi gerakan dalam aktivitas kerja. Pengukuran ini menjadi relevan bagi ibu-ibu penjual sayur karena mereka seringkali bekerja dalam posisi yang tidak ergonomis, seperti membungkus saat menata barang, dagangan, mengangkat keranjang sayur, atau duduk di kursi kecil tanpa sandaran dalam waktu yang lama. Kendati metode RULA sering digunakan di sektor formal, penelitian mengenai penerapannya di sektor informal, terutama pada pekerjaan ibu-ibu penjual sayur, masih terbatas. Padahal kelompok ini seringkali luput dari perhatian dalam aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Minimnya pemahaman mengenai ergonomi ditambah dengan lingkungan kerja yang tidak mendukung menjadikan mereka rentan terhadap berbagai risiko kesehatan fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat risiko ergonomi yang dihadapi oleh ibu-ibu penjual sayur di pasar tradisional menggunakan metode RULA. Dengan pengukuran yang tepat, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meminimalkan risiko cedera dan meningkatkan kenyamanan serta efisiensi kerja. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pihak terkait seperti pemerintah dan organisasi kesehatan kerja untuk memberikan edukasi serta dukungan bagi para pekerja sektor informal dalam menerapkan postur kerja yang lebih ergonomis. Rapid Upper Limb Assessment atau RULA adalah sebuah metode untuk menilai postur, gaya, dan gerakan suatu aktivitas kerja yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh bagian atas atau upper limb. Metode ini dikembangkan untuk menyelidiki resiko kelainan yang akan dialami oleh seorang pekerja dalam melakukan aktivitas kerja yang memanfaatkan anggota tubuh bagian atas atau disebut upper limb. RULA merupakan suatu metode penelitian postur untuk menginvestigasi gangguan pada anggota badan bagian atas. Jadi di sini saya mengambil contoh untuk pengukuran RULA adalah ibu penjual sayur, ibu ini bernama Ibu Ayu. Nah, ini adalah lembar kerja untuk pengukuran RULA yang terdiri dari langkah-langkah dan ada tabelnya juga. Nah, langkah yang pertama adalah posisi lengan atas. Skor lengan atas yaitu plus 2 karena posisi tangan membentuk 45 derajat. Langkah yang kedua adalah posisi lengan bawah. Skor lengan bawah yaitu plus 2. Karena posisi lengan bawah mengarah 95 derajat, jadi plus 1. Dan salah satu lengan bekerja melintas garis tengah, jadi tambah plus 1. Jadi total skornya adalah plus 2. Nah, langkah ketiga adalah posisi pergelangan tangan. Skor pergelangan tangan yaitu plus 3. Karena pergelangan tangan mengarah ke bawah 15 derajat jadi plus 2. Dan pergelangan tangan ditekuk dari garis tengah jadi ditambah plus 1. Jadi total skor plus 3. Langkah keempat ada rotasi pergelangan tangan. Skor rotasi pergelangan tangan yaitu plus 1. Karena pergelangan tangan rotasi hingga ke batas tengah jadi plus 1. Di langkah kelima yaitu skor postur tubuh pada tabel A. Nilai dari langkah 1 sampai dengan 4 yaitu ditemukan titik temunya pada tabel A adalah plus 3.
Langkah keenam yaitu tambahkan skor penggunaan otot. Skor penggunaan otot yaitu +1. Secara berulang lebih dari 4 kali per menit, jadi skornya +1. Di langkah ketujuh adalah skor tenaga atau skor beban. Skor bebannya itu +0 karena beban kurang dari 2 kilo atau kadang-kadang jadi +0. Nah, pada langkah 8 yaitu temukan hasil pada tabel C. Skornya itu ya +5 karena menambahkan nilai dari langkah 5 sampai dengan 7 untuk mendapatkan skor lengan dan pergelangan tangan. Jadi titik temu pada tabel C ini adalah +5. Langkah 9 yaitu cari posisi leher. Skor posisi leher yaitu +2 karena kepala sedikit menunduk mengarahkan 20 derajat, jadi skornya +2. Langkah ke-10 yaitu cari posisi badan. Skor posisi badan yaitu +4 karena badan pekerja membungkuk ke arah 20 derajat yaitu +3 dan badan dimiringkan ke arah kiri ditambah +1. Jadi total skornya adalah +4. Langkah 11 yaitu cari posisi kaki. Skor posisi kaki yaitu +2 karena posisi pekerja berdiri dan tidak menopang. Langkah ke-12 yaitu perhatikan skor postur pada tabel B. Hasil akhir dari skor pada langkah 9 sampai dengan 11 yaitu ditemukan pada titik temu tabel skor postur B adalah +5. Langkah ke-13 yaitu tambahkan skor penggunaan otot, yaitu skornya +1. Karena postur statis atau aktivitas dilakukan secara berulang lebih dari 4 kali per menit, jadi skornya +1. Langkah 14 yaitu skor tenaga atau skor beban, yaitu skornya +0 karena beban kurang dari 2 kg kadang-kadang, jadi skornya +0. Langkah ke-15 yaitu temukan hasil pada tabel C. Skornya yaitu +4 karena menambahkan nilai dari langkah 12 sampai 14 untuk mendapat skor leher, terang, dan kaki yaitu +4. Hasil akhir tabel C adalah 5, yang berarti pemeriksaan lanjut dan perubahan diperlukan segera. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika bila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih.